Film dimulai dengan menampilkan seorang pria parubaya bernama Monty yang sedang mempersiapkan suatu toko untuk menyambut diskon besar. Yang mengejutkan adalah sebagian kecil pembeli telah siap di luar sana, bahkan ada yang mencoba mendobrak masuk. No. Monty pun melanjutkan pekerjaan, tapi terganggu dengan sesuatu yang menembus atap dan mendarat di dalam toko. Ketika diperiksa, dua pekerja lain datang dan menemukan tempat itu kosong sehingga mencari Monty. Sesaat kemudian, Monty berhasil ditemukan, tapi wujudnya tak lagi sama. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, yakinlah bahwa terkadang ujian diberikan kepada kita bukan untuk menunjukkan kelemahan, melainkan untuk menemukan kekuatan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Black Friday. Film yang berdurasi 84 menit ini disutradarai oleh Casey Tebo serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin tidak saya kenal, tapi tak jarang saya saksikan di film-film lainnya. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ditampilkan seorang pria bernama Ken Bates mengunjungi rumah mantan istrinya. Dia di sana untuk mengantar anak-anak mereka sebelum pergi bekerja sebagai staf di suatu toko bernama We Love Toys. Terungkap bahwa mantan istrinya baru saja menikah dengan seorang pria baik dan cukup normal, namun bagi anak-anaknya itu saja tidak cukup, sehingga mereka merasa bosan. Jelas bahwa mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ken, bukan sang ibu, namun Ken harus bekerja bahkan di hari Thanksgiving, sehingga dengan berat hati terpaksa meninggalkan anak-anak. Setelah semua basa-basi, salam jumpa dan salam berpisah, Ken pergi menuju ke rumah salah satu rekan bernama Chris dengan tujuan menjemput. Diketahui bahwa Chris adalah seorang pemuda yang pemalu yang masih menumpang di rumah orang tuanya. Hobinya adalah menjaga diri tetap bersih, yang mana itu membuatnya membawa hand sanitizer kemana-mana. Selain itu, diketahui pula bahwa sang ayah selalu menganggap Chris sebagai seorang pecundang dan tak jarang merendahkannya. Meskipun demikian, Chris memiliki jalinan persahabatan yang bisa diandalkan yang membuat hidupnya lebih bersemangat, terutama dalam menjalani pekerjaan yang melelahkan. Sejujurnya, Ken dan Chris merasa kecewa karena harus bekerja larut di hari Thanksgiving, apalagi setelah melihat salah satu toko retail besar bernama Walmart tutup di malam penting seperti ini. Ya, sebagai informasi, Walmart adalah toko yang mengalami peristiwa mengerikan di awal tadi. Di luar We Love Toys, antrian panjang pelanggan yang cemas sedang menanti toko dibuka. Sepasang suami istri juga ikut mengantri untuk membeli mainan bagi anak-anak mereka. Si suami jelas terlihat tidak sehat dan mengaku merasakan sesuatu pada perutnya. Namun sang istri tidak peduli, pokoknya si suami harus bertahan karena mereka tidak boleh kehilangan tempat dalam antrian. Beberapa waktu kemudian, Ken dan Chris bergabung dengan beberapa rekan kerja lainnya, dan ini adalah momen-momen ketika mereka hendak membuka toko untuk event Black Friday. Ken juga menggoda salah satu rekan kerja, Marnie. Dari gelagat, keduanya terlihat saling tertarik dan seperti memiliki hubungan spesial. Sementara itu, karyawan lain, Breacher, keluar dari toko lewat pintu belakang untuk memenuhi paru-paru dengan nikotin. Pria itu melihat sesuatu yang aneh seperti gumpalan yang menempel pada mobil. Hal ini membuatnya tidak sengaja terkunci di luar. Breacher pun berusaha untuk meminta pertolongan para rekan. Namun sayangnya tak ada yang mendengar hingga akhirnya
Adegan berpindah ke dalam toko di mana para karyawan diberitahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bonus di malam itu. Tentu saja hal ini membuat semuanya kesal bukan kepalang karena harus bekerja di saat yang lain berkumpul bersama keluarga dan sialnya lagi tidak ada bonus. Ken malam ini akan ditemani oleh seorang karyawan magang bernama Emmett. Pemuda itu terlihat sopan tapi sedikit menyebalkan sehingga Ken memberikan arahan yang agak nyeleneh. Setelah semuanya siap, pintu toko pun dibuka sehingga para pembeli yang sejak tadi mengantri berbondong-bondong memasuki. Mereka mulai mengumpulkan mainan dan alat-alat lainnya seperti orang kerasukan serta membeli apapun yang mereka dapatkan. Hal ini membuat para staf toko menjadi super sibuk, terutama Chris yang secara tiba-tiba mendapat tugas menghandle kasir dan apesnya dia harus melayani seorang pelanggan wanita yang menyebalkan. Ada beberapa hal aneh, Chris tiba-tiba menemukan sesuatu yang lengket. Selain itu, Marnie juga melihat seorang pria tua yang menatap dengan linglung dari sisi lain toko. Gadis itu merasa sedikit takut, tapi berusaha mengabaikan dan kembali berfokus dengan pelanggan. Sementara semua staf sibuk, si wanita tua menyebalkan mendatangi dan duduk di kursi Santa tanpa menyadari ada sesuatu yang mengancam di bawahnya. Karena gagal menghandle kasir, Chris dipindah tugaskan ke bagian kebersihan dan tugas pertamanya adalah membersihkan muntahan. Meskipun sangat mencintai kebersihan, tapi Chris enggan untuk membersihkan kotoran milik orang lain. Masalah lainnya yang tidak diketahui adalah itu bukan hanya sekedar muntahan, tapi cairan yang dikeluarkan oleh makhluk misterius atau selanjutnya akan saya sebut parasit. Tidak ada yang menyadari bahwa makhluk itu telah menginfeksi beberapa pelanggan, membuat mereka melakukan hal-hal gila ketika sibuk membersihkan kotoran. Chris merasa sangat terkejut karena salah satu dari pelanggan menyerang dengan marah. Beruntung Chris selamat dengan melancarkan perlawanan yang brutal. Salah satu karyawan bernama Archie melihat peristiwa tersebut karena tidak mengerti apa yang terjadi, maka dia melaporkan masalah ini kepada manajer sehingga Chris ditempatkan di ruang penyimpanan. Meskipun telah menjelaskan dengan sebenar-benarnya, tapi tidak ada seorang pun yang percaya bahwa pelangganlah yang menyerang duluan. Sementara itu, di luar, si anak magang Emmett juga diserang oleh pelanggan yang telah terinfeksi. Wanita itu memuntahkan zat yang lengket berwarna putih untuk menginfeksinya, tapi Ken berhasil menyelamatkan Emmett di saat-saat terakhir. Keduanya kemudian dengan cepat berlari ke karyawan lain untuk memberitahu tentang kejadian tersebut. Mereka juga coba menghubungi polisi, namun sialnya semua saluran komunikasi sibuk, entah memang sibuk atau mungkin tak mau diganggu, siapa yang tahu. Terlepas dari semua yang terjadi, manajer Jonathan bersikeras untuk tetap membuka toko sepanjang malam. Dia juga masih ngotot menganggap para stafnya hanya bermalas-malasan sementara jadwal mereka padat. Tidak lama kemudian, Emmett tiba-tiba mengalami kejang dan mulai berubah menjadi makhluk mengerikan. Anita, si karyawan terbaik bulan ini, mencoba memberikan pertolongan, namun We're not really supposed to make physical contact. beruntung Archie segera melancarkan serangan menggunakan pistol paku sehingga Emmett melarikan diri keluar. Mereka kemudian menghubungi toko lain untuk meminta bantuan sekaligus mendapatkan informasi. Namun ternyata di sana kondisinya juga sama, ada beberapa orang yang telah bermutasi menjadi mutan. Wanita yang menerima panggilan mengatakan untuk memisahkan yang terinfeksi dan yang sehat, lalu sesaat kemudian para karyawan akhirnya memutuskan untuk kabur ke lantai lain dan bersembunyi di sana sampai kondisi benar-benar aman. Jonathan masih saja memikirkan penjualan yang tidak mencapai target sehingga yang lain memintanya diam. Di saat yang sama, Anita bangkit dan mulai berubah.
Semuanya pun segera melarikan diri ke area penjualan. Mereka terkejut melihat lantainya penuh darah dan ada wanita yang menyeret setengah badan orang dengan santai ke stand Santa. Archie, Brian, dan Chris melihat semakin banyak pelanggan yang masuk ke toko melalui pintu keluar pelanggan. Jadi mereka nekat menutup pintu tersebut sementara yang lain kabur ke gudang belakang. Ken memutuskan untuk menuju toilet, bukan buang air, tapi mengambil sesuatu yang telah disiapkan, yaitu sebotol whisky yang disimpan di langit-langit. Jonathan kebetulan juga ikut memperhatikan, serta melarang Ken, karena itu melanggar peraturan toko. Namun ternyata ini bukan masalah whisky atau pelanggaran, melainkan seseorang yang ternyata juga ada di sana sedari tadi. Dan tiba-tiba saja kali ini Jonathan cukup membantu sehingga Ken selamat. Di saat yang sama, Marnie memperhatikan kamera pengawas dan mengetahui bahwa para manusia yang telah bermutasi atau selanjutnya saya sebut mutan sedang berkumpul di stand Santa. Gadis itu pun keluar untuk memastikan dan ternyata para mutan sedang melakukan ritual penyatuan. Mereka semua berkumpul untuk menempelkan diri ke gumpalan parasit yang kini semakin membesar. Panik, Marnie segera kembali ke gudang, di mana dalam perjalanan ia bertemu dengan Ken dan Jonathan, serta karyawan lain. Akhirnya mereka telah berhasil menutup semua pintu agar tak ada lagi mutan yang masuk. Di saat yang sama, terlihat mobil polisi datang yang membuat semua merasa lega. Namun ada sesuatu yang aneh dan tiba-tiba ternyata petugas yang mengemudi juga telah terinfeksi dan peristiwa ini membuat semakin banyak mutan yang masuk. Para karyawan pun segera melarikan diri, tapi Chris mengalami masalah di sini karena mendapat serangan dari seorang wanita. Archie melihat hal ini dan pantang baginya jika hanya membiarkan rekan dalam kesulitan. Oleh karena itu, pria berbadan tegap itu segera bereaksi. Dia meminta Chris untuk pergi menyelamatkan diri, sementara Archie sendiri akan menghadapi si mutan dan itu membuat Archie gugur sebagai pahlawan. Setelah momen tersebut, para karyawan yang tersisa bergegas ke ruangan belakang, sementara Emmett yang sudah bermutasi mengikuti mereka. Sepertinya akan ada lagi yang menjadi korban, tapi untungnya Marnie berhasil menghabisi mutan itu. Mereka yang masih bertahan adalah Ken, Brian, Chris, Marnie, serta Jonathan. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang lebih buruk dari semua ini. Ya, padamnya listrik melengkapi penderitaan, jadi mereka terpaksa menggunakan senter mainan untuk menerangi ruangan. Tidak ada pilihan selain bertahan di sana sampai dengan situasi menjadi aman. Beberapa waktu kemudian, Marnie mengeluarkan persediaan makanan dari lemari es dan membagikan kepada semuanya sebagai pengganti makan bersama. Masing-masing dari mereka juga menceritakan awal mula bagaimana mereka bergabung di We Love Toys, mulai dari Chris yang bekerja selama 2 tahun sampai dengan Jonathan yang bekerja selama 21 tahun. Banyak hal-hal menyenangkan dan menyebalkan yang dilalui. Sayangnya momen itu terganggu oleh pertengkaran dua sahabat, Ken dan Chris. Chris meremehkan Ken yang bekerja di toko retail dan berpacaran dengan Marnie yang usianya jauh lebih muda. Yang mengejutkan adalah Marnie menegaskan bahwa mereka tidak berpacaran, yang mana pengakuan tersebut membuat Ken patah hati karena merasa selama ini memiliki chemistry. Frustasi, Ken memutuskan untuk melupakan dan segera melakukan rencana selanjutnya. Jadi mereka semua pergi ke ruang listrik dan berdiskusi kembali, yang mana pada momen ini diketahui bahwa mereka masih ada kesempatan untuk keluar lewat pintu jalur bongkar muat barang. Jadi rencananya adalah
adalah begitu keluar, mereka akan menggunakan truk untuk kabur dari para mutan. Saat mereka mencari alat untuk membongkar pintu, tiba-tiba Emmet bangkit kembali dan kini menjadi lebih kuat karena telah mengalami mutasi. Dia menyerang semua orang dan akhirnya berduel dengan Ken. Setelah adegan yang menegangkan, ternyata sangat disayangkan. Ken terkena gigitan. Segera yang lain hendak menolong, namun Ken meminta semuanya agar menjauh karena takut dirinya tak lama lagi akan bermutasi. Chris menyarankan Ken agar mengamputasi tangannya, tapi Ken menolak dan pria itu pun meminta semuanya pergi. Sesaat kemudian, kelompok itu berhasil membuka pintu bongkar muat dan langsung masuk ke dalam truk yang ada di sana. Sementara itu Ken mengunci diri dan menantikan perubahan yang akan terjadi. Anehnya, Ken tidak merasakan apapun. Saat sedang berusaha mencerna semuanya, salah satu mutan menerobos masuk. Adegan berpindah ke Chris yang melihat gerombolan mutan. Dengan panik, pemuda itu mencoba menyalakan truk, tapi konyolnya ia tidak mengetahui cara karena tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang mengemudi. Segera Chris pun bergabung dengan yang lain untuk mengabarkan permasalahannya. Tak lama berselang, kelompok mutan pun tiba dan segera mendobrak. Beruntung mereka berhasil membuka pintu belakang truk dan kembali ke toko sebelum ada yang menjadi korban. Saat masuk, mereka segera naik tangga darurat yang terhubung ke atap. Sangat mengejutkan, di sana mereka menemukan masalah lagi. Mutan yang ada di dalam toko mendorong ventilasi atap. Ini membuat Jonathan kesal. Segera ia mengungkapkan hal yang dipendam selama ini, yaitu kebencian terhadap para pelanggan. Kemudian dia segera melompat ke ventilasi demi menjauhkan mutan agar anak buahnya selamat. 50,000 times! Kembali ke Ken yang mengenakan sepatu roda dan bersembunyi di balik rak demi menghindari mutan wanita. Pria itu juga memasang jebakan serta pengalih perhatian. Sialnya, mutan wanita itu masih bersikeras sampai akhirnya berhasil menemukan dan menyeret Ken. Pada momen ini, Ken menyadari bahwa mutan itu adalah wanita tua yang menyebalkan yang terus memarahi semua staf. Dia membawa Ken kepada parasit dan hendak membuat Ken ikut menyatu. Beruntung Ken berhasil melancarkan serangan dan segera melarikan diri. Oh, get it together, get it. Di atap, Brian mengaku bahwa dirinya lah yang menggigit Ken, bukan mutan. Ini dilakukan karena rasa bencinya terhadap Ken yang telah lama terpendam. Tentu saja Marnie merasa marah mendengar hal ini sampai akhirnya di tengah pertengkaran, semuanya jatuh ke bak sampah termasuk Chris. Mereka segera berlari ke parkiran untuk menemukan mobil. Sementara kini Wheel of Toys terbakar dengan monster parasit yang terus tumbuh hingga memenuhi toko. Kemudian dari sana mereka menyaksikan monster raksasa lain muncul yang sepertinya jauh lebih berbahaya. Brian segera menyadari bahwa monster itu terbentuk dari kumpulan para mutan yang dulunya adalah pelanggan toko dan dia yakin bisa menghandle dengan kemampuan komunikasinya. Tentu saja dua rekan lain tidak sebodoh itu untuk percaya dan membiarkan Brian berbuat sesukanya. Anehnya, saat Brian melakukan, monster itu terlihat seperti mendengar dan mulai tenang, tapi ketika mengira cara itu berhasil, tiba-tiba saja The customers always... Chris dan Marnie tidak begitu sedih dengan tewasnya Brian, tapi mereka mulai putus asa. Sesaat kemudian, keduanya menemukan suatu kejutan yang melegakan, yaitu melihat Ken datang membawa kunci mobil. Mereka pun segera melarikan diri ke mobil, tapi tentunya tidak semudah itu.
Sadar bahwa monster raksasa harus dialihkan, Ken memutuskan untuk berkorban. Ken meneriaki monster, sementara dua rekan lainnya berlari ke mobil. Tiba-tiba saja Chris melihat forklift atau tergarpu dan mendapat suatu ide. Dia langsung menaikinya untuk mendekati monster, sehingga monster pun menyadari dan segera mengeluarkan semacam getah putih untuk menariknya. Chris memundurkan forklift sehingga mereka saling tarik-menarik dan akhirnya ya, forklift itu menancap pada monster sehingga membuatnya terluka dan akhirnya jatuh lalu terbakar bersama toko. Film pun ditutup dengan menampilkan Ken, Krish, dan Marnie memutuskan untuk pergi. Diketahui bahwa Ken mendapatkan kabar tentang anak-anaknya yang dalam keadaan aman, bahkan mereka membangun tempat perlindungan. Kesanalah tujuan mereka kini, dan dalam perjalanan terlihat di kejauhan ada monster raksasa lain yang juga bangkit, menandakan bahwa umat manusia akan menghadapi bencana besar. Dan tamat. Black Friday, hari belanja diskon besar-besaran, sudah cukup mengerikan bagi para pekerja retail di toko-toko besar. Kini seseorang akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya ke layar lebar dan mengubahnya menjadi film. Ya, film horor komedi ini memberikan apa yang dijanjikan, gambaran satu hari dalam kehidupan pekerja retail, menghadapi perilaku pembeli yang tidak terkendali, kejadian-kejadian mengerikan, bahaya di setiap sudut, kemudian monster-monster muncul dan mencoba menghabisi mereka. Sebagai penonton, saya cukup lega ketika menyadari bahwa musuh dalam film ini bukanlah para pemburu barang murah yang terlalu antusias, melainkan makhluk jahat yang telah merasuki para pelanggan dengan tujuan bersama yang hanya diteorikan sebagai akhir dunia. Film ini memiliki daya tarik tertentu yang memikat, namun di balik lapisan horor dan komedi, terdapat inti cerita yang dangkal dengan sedikit bumbu-bumbu murahan yang bertujuan membuat film ini lumayan menghibur. Premis film ini adalah tentang malam biasa yang berubah menjadi kekacauan tak terduga ketika makhluk aneh dari luar angkasa datang dan berusaha menginfeksi semua orang seperti zombie untuk pada akhirnya bergabung dengan diri makhluk luar angkasa tersebut. Film ini tidak sepenuhnya menjelaskan dari mana makhluk-makhluk ini berasal atau mengapa mereka pergi ke toko-toko besar. Ya, sedikit yang diketahui tentang mereka di sepanjang film. Salah satu adegan pembuka berpusat pada toko mainan besar We Love Toys yang hanya memiliki sedikit pekerja yang mungkin merupakan aspek paling realistis dalam film ini. Hanya memiliki 2 atau 3 jalur kasir yang buka, tampaknya sesuai dengan bagaimana banyak perusahaan beroperasi di zaman sekarang. Beberapa mendapat gambaran tentang kengerian ketika sesuatu yang lengket muncul, dan di saat yang sama, pelanggan melontarkan caci maki terhadap staf. Semua hal ini mungkin tampak seperti kejadian biasa bagi mereka yang bekerja di retail, namun backsound-nya benar-benar membantu menekankan bahwa ini bukanlah pelanggan biasa, mereka adalah pembeli Black Friday yang kebetulan telah terinfeksi sesuatu dari luar angkasa. Ketika monster mulai mengambil alih pelanggan dan karyawan, mengubah mereka menjadi makhluk jahat dan lapar, saat itulah aksi sebenarnya dimulai. Sekelompok karyawan yang tersisa mengatur rencana untuk mencoba bertahan hidup di malam yang mengerikan ini. Film ini mengambil ide konsumen dalam masyarakat kapitalis dan mengubahnya menjadi monster literal yang mengkonsumsi manusia lain. Beberapa staf terakhir yang bertahan pada titik ini perlahan dihabisi satu persatu. Jagoan dalam film ini bisa jadi Ken atau Chris, tapi saya pribadi melihat Archie lah pahlawan sejati. Seorang Lara Croft versi pria, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Archie menyelamatkan Chris dari tangan mutan-mutan menjijikkan. Melihat karakter tanpa pamrih seperti Archie benar-benar membuat film ini layak untuk ditonton. Lebih lanjut, film ini menyoroti perlakuan terhadap kelas pekerja dan kontrol yang ada di tangan pejabat-pejabat korporat. Dalam film ini, para karyawan ketakutan dengan makhluk-makhluk mengelilingi mereka, namun mereka lebih marah karena manajer menolak memberikan bonus dan malah memilih untuk memberhentikan beberapa pekerja selama musim liburan.
Keseimbangan antara cobaan dan ketakutan ini mengarah pada bos terakhir dalam film, monster alien yang mengambil bentuk kolektif dari pelanggan toko mainan. Disinilah Godzilla dan Attack on Titan ikut berperan. Monster ini merupakan representasi industri yang terdiri dari perusahaan, pekerja, dan konsumen yang tertarik pada para pekerja. Penulis naskah memang sengaja membuat plesetan ketika itu hampir menelan satu karakter yang mengendarai forklift. Film ini tidak bertujuan untuk menjadi sesuatu yang layak mendapatkan Oscar. Sebaliknya, poin yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap liburan lebih menguntungkan kelas borjuis daripada kelas pekerja. Jika selama ini Anda belum menyadarinya, sekarang Anda tahu perusahaan tidak hanya menginginkan Anda, tapi juga uang hasil jerih payah Anda, dan mereka tidak peduli betapa sulitnya pekerjaan yang Anda lakukan untuk mendapatkannya. Saya pikir disitulah letak kengerian yang sebenarnya dari film ini. Para karyawan Wheel of Toys dihadapkan pada kecemasan mereka karena diperbudak oleh perusahaan yang telah membuat jadwal dan mencatat nama mereka. Selain itu, seolah-olah perusahaan tidak peduli dengan usia dan ras. Anda bisa menjadi pecundang atau karyawan terbaik bulan ini selama Anda memiliki sesuatu untuk disumbangkan kepada mereka. Tidak ada hal lain yang penting bagi pemilik bisnis. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!